from the Creator. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa sirri sari fi sairil asma. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbi rabbi jalallah wa fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Amma ba'du. Puasa dalam ketentuan syariat adalah menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh di siang hari sejak masuk subuh hingga masuk waktu maghrib. Sedangkan puasa dari segi rohani bermakna membersihkan semua panca indera dan pikiran dari hal-hal yang haram, selain menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkannya yang telah ditetapkan di dalam puasa syariat. Di dalam puasa harus diusahakan keduanya berpadu secara harmonis. Puasa dari segi rohani akan batal bila niat dan tujuannya tergelincir kepada sesuatu yang haram, walau hanya sedikit. Sedangkan puasa syariat berkaitan dengan waktu, tetapi puasa rohani tidak pernah mengenal waktu, terus menerus dan berlangsung sepanjang hayat di dunia dan akhirat. Inilah puasa yang hakiki, seperti yang dikenal oleh orang yang hati dan jiwanya bersih. Puasa adalah pembersihan di atas pembersihan. Puasa tidak bermakna kalau tidak membawa pelakunya kepada kedekatan terhadap Allah. Orang yang awam akan cepat berbuka begitu waktu buka tiba. Tetapi bagi orang yang rohaninya ikut berpuasa, tidak akan pernah berhenti berpuasa secara rohani, walaupun secara fisik ia juga berbuka sebagaimana orang lainnya. Jika orang awam merasakan kebahagiaan berpuasa di saat berbuka dan pada saat melihat datangnya bulan Syawal setelah 1 bulan penuh berpuasa, maka lain lagi bagi orang yang arif. Orang yang telah bermakrifat lebih mengutamakan dimensi spiritual. Ia akan menganggap kenikmatan berbuka adalah pada waktu kelak ia memasuki taman surga dan menikmati segala hal di dalamnya. Sedangkan kenikmatan ketika melihat adalah kenikmatan yang diperoleh bila mereka dapat melihat Allah dengan mata hati sebagai salah satu efek daripada puasanya. Namun masih ada jenis puasa yang lebih tinggi, yakni puasa hakiki atau puasa yang sebenarnya. Puasa ini memiliki martabat yang lebih bagus dari kedua puasa tersebut. Puasa ini adalah puasa menahan hati daripada menyembah, memuji, memuja, dan mencari ghairullah yang selain daripada Allah. Puasa ini dilakukan dengan cara menahan mata hati dari memandang ghairullah, baik yang lahir maupun yang batin. Namun, walaupun seseorang telah sampai kepada tahapan puasa hakiki, puasa wajib tetap dibutuhkan sebagai aplikasi syariatnya dan sebagai cara serta sarana untuk menggapai kesehatan fisik. Sebaliknya, jika puasa hanya memenuhi ketentuan syariat, maka hanya sebentuk kebohongan beragama semata. Puasa merupakan tindakan rohani untuk mereduksi watak-watak kezaliman, ketidakadilan, egoisme, dan keinginan yang hanya untuk dirinya sendiri. Inilah yang diajarkan Syekh Siti Jenar. Buahnya adalah kejujuran terhadap diri sendiri, orang lain, dan kejujuran di hadapan Tuhan tentang kenyataan dan eksistensi dirinya. Dalam puasa hakiki, hati dibutakan dari pandangan terhadap ghairullah dan tertuju hanya kepada Allah serta cinta kepadanya. Dengan puasa hakiki inilah esensi penciptaan akan terkuak,
Manusia adalah rahasia Allah, dan Allah rahasia bagi manusia. Rahasia itu berupa nur Allah. Nur itu adalah titik tengah hati yang diciptakan dari sesuatu yang unik dan gaib. Hanya ruh yang tahu semua rahasia tersebut. Ruh juga menjadi penghubung rahasia antara Khalik dan makhluk. Rahasia itu tidak tertarik dan tidak pernah menaruh cinta kepada selain Allah. Dengan kuasa hakiki, ruh itu diaktifkan. Oleh karenanya, jika ada setitik zarah pun cinta terhadap ghairullah, batallah kuasa hakiki tersebut. Jika kuasa hakiki batal, maka kita mengulanginya, menyalakan kembali niat dan harapan kepada Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Kuasa hakiki hanyalah menempatkan Allah di dalam hatinya, menjalani proses kemanunggalan, menggustikan perwatakan kaula. Dengan puasa hakiki, maka kita akan menyadari bahwa sebenarnya puasa merupakan hadiah Allah untuk umat manusia. Sehingga bagi hamba Allah yang telah mencapai makrifat, akhirnya puasa wajib dan sunnah bukanlah berbeda. Secara lahiriah, keduanya memang berbeda dari segi waktu dan cara pelaksanaannya. Akan tetapi, secara batiniah, esensi kedua jenis puasa itu tidak berbeda. Dengan berpuasa secara hakiki, tidak ada sekat wajib ataupun sunnah lagi. Yang ada adalah menikmati hadiah dari Allah bagi rohani kita. Sehingga dengan pemahaman dan pelaksanaan puasa yang seperti tersebut, maka akhirnya puasa tersebut akan mampu menjadi katalisator bagi hawa nafsu kita, dan hati akan semakin berkilau oleh bilasan nurullah. Ia akan menjadi motor penggerak bagi ruh al-idhafi sebagai efek kebeningan hatinya, yang dengan itulah keseluruhan kehidupan akan ditujukan menuju ke arah al-haq ilahi rabbi. Bagi Syekh Siti Jenar, puasa hakiki akan melahirkan watak manusia yang pengasih, mengantarkan kesadaran untuk selalu berperan serta mengangkat harkat dan derajat kemanusiaan, berperan aktif memerangi kemiskinan, dan selalu menyertai sesama manusia yang berada dalam penderitaan. Puasa hakiki adalah kesabaran batin untuk menjadikan hawa nafsu sebagai hal yang harus dikalahkan, dan kezaliman sebagai hal yang harus ditundukkan. Oleh Syekh Siti Jenar, puasa secara lahir diartikan dengan kemampuan untuk melaparkan diri, bukan sekadar mengatur ulang pola makan di bulan Ramadan, tetapi mampu membiasakan diri lapar, bukan membiarkan kelaparan. Sehingga terciptalah sistem masyarakat yang terkendali hawa nafsunya. Dan tentu saja Syekh Siti Jenar tidak memaknai harus lemas sebagai alasan lemahnya manusia secara fisik. Hal tersebut harus dikontekstualisasikan dengan kecukupan gizi yang harus terpenuhi bagi aktivitas fisik. Yang terpenting adalah kemauan dan kesadaran untuk berbagi, untuk tidak hanya memuaskan apa yang menjadi tuntutan hawa nafsunya. Wallahu a'lamu bishawab. Sekianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.